Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat hilangnya pusaka keramat Kerajaan Pajang. Bloranews.com 12 Januari 2019. Tersebutlah pemerintahan Kadipaten Jipang Panolan yang menjadi wilayah bawahan Kerajaan Pajang karena kekalahan Arya Penangsang oleh Sutawijaya. Wilayah tersebut kemudian diserahkan kepada putra Sultan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benawa atau Pangeran Benowo. Adapun Ki Ageng Pemanahan, ayah Sutawijaya yang membantu menyingkirkan Arya Penangsang, diberi hadiah bumi Mentaok. Selain itu, Ki Penjawi yang juga dianggap berjasa dalam mengalahkan Arya Penangsang diberi hadiah bumi Pati. Kelak bumi Mentaok menjadi kerajaan besar bernama Mataram di bawah kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan yang bergelar Sultan Agung. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, bumi Mentaok atau Mataram diserahkan kepada anaknya, yaitu Sutawijaya. Setelah naik tahta, Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati. Kebesaran kerajaan Mataram akhirnya mengalahkan kebesaran kerajaan Pajang. Melihat hal itu, Raja Pajang Sultan Hadiwijaya tidak berkenan. Sultan Hadiwijaya memperingatkan Sutawijaya atau Panembahan Senopati untuk tidak meluaskan wilayah kekuasaannya. Namun Panembahan Senopati tidak menghiraukannya, sehingga akhirnya pecah perang terbuka antara Kerajaan Pajang melawan Kerajaan Mataram. Sudah menjadi hal yang umum, jika suatu kerajaan kalah perang, maka kerajaan beserta seluruh isinya menjadi milik sang pemenang. Begitu pula kerajaan Pajang, seluruh isi istana dirampas dan dikuasai untuk selanjutnya diboyong ke Mataram, termasuk benda-benda kebesaran kerajaan maupun pusaka-pusakanya. Namun pada kenyataannya, Pangeran Benowo sebagai pewaris kerajaan Pajang tidak mau melepaskan sebuah pusaka yang bernama Wulu Domba Pancal Panggung, dengan alasan pusaka tersebut sudah diserahkan oleh ayahnya kepadanya. Meskipun pihak Mataram terkenal sangat garang, tetapi untuk hal tersebut pihak Mataram meluluskan permintaan Pangeran Benowo untuk tidak mengambil pusaka kerajaan tersebut. Begitulah akhirnya Pangeran Benowo masih tetap dapat menyimpan pusaka pemberian ayahandanya tersebut. Pusaka Wulu Domba Pancal Panggung adalah kumpulan dari beberapa pusaka bertuah kerajaan Pajang yang terdiri atas tombak Kyai Karawelang, keris Kyai Semburat, kuti Terantang, panah Kyai Sapu Jagat, dan pedang Kyai Celengkrong. Kelima pusaka tersebut ditempatkan dalam sebuah guci buatan Cina. Dalam keyakinan Pangeran Benowo, kelima pusaka tersebut merupakan yoni untuk wahyu kraton. Artinya barang siapa memiliki atau menyimpan pusaka tersebut, dia akan mendapatkan wahyu keraton. Pangeran Benowo dan beberapa orang pengikutnya menata kembali sisa wilayah Pajang yang sebagian sudah dirampas oleh Kerajaan Mataram. Berbekal pusaka Wulu Domba Pancal Panggung, ia mengembangkan wilayah kekuasaan ke seberang timur Bengawan Solo. Wilayah-wilayah perluasan tersebut diantaranya adalah Kabupaten Bojonegoro dan Rajekwesi. Tindakan Pangeran Benowo dalam memperluas wilayah kekuasaan tersebut sebenarnya kurang disetujui oleh saudara-saudaranya karena akan mendatangkan risiko yang tidak ringan. Perluasan wilayah yang dilakukan Pangeran Benowo tersebut membuat Bupati Rajekwesi merasa terancam.
Bupati Racekusi menyiapkan diri untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia mengatur strategi agar dapat menghalau pasukan Pangeran Benowo dari bumi Racekusi. Dari mata-mata dan jumlah telik sandi yang dikerahkan, Bupati Racekusi mengetahui bahwa Pangeran Benowo mengandalkan pusaka keramat Kerajaan Pajang. Oleh karena itu, Bupati Racekusi menyusun siasat untuk mencuri pusaka keramat tersebut. Bupati Racekusi mengumpulkan semua petinggi dan tetua Kabupaten Racekusi dalam pengaturan siasat menghadapi pasukan Kerajaan Pajang. Di antara para tumenggung yang hadir dalam persidangan tersebut, hanya seorang Modin dan Kuncen yang menyanggupi untuk mencuri pusaka Pajang yang berada di Panolan tersebut. Singkat cerita, Modin dan Kuncen pun segera berangkat ke Panolan dengan ditampingi Modin Ngoken. Keberangkatan Modin Kuncen dan Modin Ngoken ke Panolan diiringi oleh Laskar Racekusi. Salah satu strategi Laskar Racekusi yang dipimpin Modin Kuncen dan Modin Ngoken adalah membuat kekacauan di wilayah timur Kadipaten, yakni Desa Sumberpitu. Kekacauan yang dibuat itu bukan tanpa alasan. Laskar Racekusi bertujuan mengalihkan perhatian prajurit Kadipaten Panolan agar terfokus di sebelah timur istana. Siasat tersebut pun berhasil. Kekacauan tersebut membuat sebagian besar Laskar Jipang Panolan membuat persiapan dan berjaga-jaga di Desa Sumberpitu sehingga di dalam istana kosong. Dengan begitu, Modin Kuncen dan Modin Ngoken dengan mudah dapat masuk ke istana dengan leluasa. Akhirnya mereka berdua berhasil menemukan pusaka keramat Kerajaan Pajang yang konon merupakan sumber kekuatan Pangeran Benowo. Namun Modin Kuncen dan Modin Ngoken mengalami kesulitan ketika hendak mengangkat seperangkat pusaka keramat Kerajaan Pajang tersebut. Mereka berdua mencari akal agar dapat mengangkat pusaka itu. Akhirnya mereka berdua menemukan cara jitu dengan menggunakan seutas tali ijuk. Mereka berdua berhasil membawa pusaka keramat tersebut. Setelah berhasil membawa seperangkat pusaka keramat Kerajaan Pajang itu, pasukan Kabupaten Racekusi yang tergabung dalam Laskar Racekusi menuju ke arah barat Kadipaten agar tidak berjumpa dengan pasukan Jipang Panolan yang berjaga di sebelah timur, tepatnya di Desa Sumberpitu. Singkat cerita, Pangeran Benowo akhirnya menyadari hilangnya pusaka Wuludomba Pancal Panggung. Ia sangat marah dan kecewa atas kelalaiannya menjaga pusaka peninggalan ayahnya tersebut. Hal itu membuat keadaan di dalam istana tidak kondusif. Sering terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya Pangeran Benowo memanggil saudara-saudaranya, yakni Pangeran Jatikusumo, Pangeran Jatikusworo, Pangeran Anom, Pangeran Girijati, dan Pangeran Girikusuma. Pangeran Benowo memerintahkan saudara-saudaranya tersebut untuk mencari pusaka keramat. Pangeran Benowo menunjuk pemimpin pasukan pencari pusaka kepada Pangeran Jatikusuma. Setelah semuanya siap, mereka berlima segera berangkat menuju ke arah barat lalu ke utara. Pasukan pencari pusaka tersebut tiba di suatu tempat yang dihuni sejenis makhluk halus atau siluman. Orang yang tinggal di kawasan tersebut banyak yang menganut ajaran mistik, sehingga mereka bisa berubah wujud menjadi seekor binatang jadi-jadian, seperti harimau, babi hutan, dan sebagainya. Kepandaian tersebut digunakan untuk berbuat yang tidak baik, seperti mencuri, merampok, dan perbuatan jahat lainnya.
Mereka memanfaatkan ilmu berubah wujud yang dikuasai untuk melancarkan aksi jahat. Melihat hal tersebut, Pangeran Jatikusuma menamai tempat tersebut Gadu, yang artinya tempat ini banyak terdapat binatang gadungan. Agar terhindar dari hal-hal buruk, Pangeran Jatikusuma beserta pasukannya cepat-cepat meninggalkan wilayah Gadu. Mereka terus berjalan ke arah utara. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat yang sejuk dan ditumbuhi banyak pepohonan. Di tempat tersebut, pasukan Pangeran Jatikusuma dapat dengan mudah melihat ke arah utara. Ketika beristirahat sambil melihat-lihat suasana di sekelilingnya, Pangeran Jatikusuma mengambil sehelai daun, dibentuk sebuah menjadi cintung atau centong sayur, untuk mengambil air di sebuah sumur yang berada di daerah tersebut. Sumur tersebut kemudian dinamakan Sumur Cintung atau Sendang Cintung. Ketika sebagian pengikutnya beristirahat, Pangeran Jatikusuma melihat ke arah utara dan tampaklah sebuah tempat yang kelihatan agak kurang terang. Menurut perkiraan sang pangeran, tempat itu dapat menunjukkan di mana pusaka kerajaan yang hilang dapat ditemukan. Akhirnya sampailah mereka di tempat yang sangat sulit dilalui karena keadaan sudah gelap. Hal tersebut membuat mereka terpaksa menunda perjalanan untuk sementara. Keadaan di tempat tersebut sangat gelap. Akhirnya Pangeran Jatikusuma menancapkan tongkat Kyai Jumpina ke tanah. Dari bekas tancapan tongkat tersebut keluar cairan yang menyala sehingga dapat dipakai sebagai minyak untuk menyalakan obor. Tempat tersebut kemudian disebut Magung atau Murgum, yang artinya sumur agung. Magung ini sampai sekarang dipergunakan untuk sesaji dan sedekah bumi. Selain itu digunakan juga untuk melepas haul atau nazar bagi yang mempercayainya. Setelah cukup terang, rombongan tersebut melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, obor yang mereka bawa kehabisan minyak. Dengan sigap dan cekatan, Pangeran Jatikusuma kembali menancapkan tongkatnya, dan seketika keluarlah minyak dari tempat yang ditumbuhi pohon beringin tersebut. Pada perkembangannya, tempat keluarnya minyak yang ditumbuhi pohon beringin tersebut dinamakan seringin, berasal dari kata ngisor di bawah dan ringin beringin. Rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Hingga tengah perjalanan, obor yang mereka bawa kehabisan minyak kembali. Seperti yang dilakukan sebelumnya, Pangeran Jatikusuma menancapkan kembali tongkatnya ke tanah, sehingga keluar minyak yang dapat digunakan untuk menyalakan obor. Di tempat tersebut, Pangeran Jatikusuma membagi tugas kepada saudara-saudaranya. Pangeran Jatikusuma dan Pangeran Jatikuswara meneruskan perjalanan ke arah utara, sedangkan Pangeran Anom, Pangeran Giri, dan Pangeran Giri Kusuma melanjutkan perjalanan ke arah timur. Sementara itu di tempat lain, perjalanan Modin Kuncen sampai di sebuah ladang yang penuh dengan tanaman cabai yang mulai memerah. Modin Kuncen melepas lelah dengan beristirahat di bawah pohon rindang di tengah ladang. Modin Kuncen memberi nama Cabean untuk daerah itu. Hingga kini desa Cabean masih ada, tetapi tidak banyak penduduk yang menanam cabai. Setelah merasa segar, Modin Kuncen melanjutkan perjalanan menuju ke arah utara, sampai akhirnya dia tiba di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon joho. Hutan itu begitu lebat dan sejuk. Suasana membuat Modin Kuncen mengantuk hingga akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat di hutan tersebut. Setelah sekian waktu berselang, Modin Kuncen bangun dan merasakan tubuhnya menjadi segar kembali. Dia menamakan hutan tersebut Hutan Joho. Kemudian Modin Kuncen melanjutkan perjalanan ke arah utara.
Dalam perjalanannya, Modin Kuncen tidak menemui banyak rintangan. Dia sangat menikmati perjalanannya tersebut hingga sampailah dia di sebuah sendang sumber mata air. Karena hari sudah agak siang, Modin Kuncen merasa lapar. Dia memutuskan beristirahat di dekat sendang tersebut. Dia membuat perapian di dekat sendang itu dan memasak dedaunan untuk sarapan. Setelah mengisi perut, Modin Kuncen hendak membersihkan diri. Modin Kuncen mandi sepuasnya di sendang yang teduh itu. Dia juga mencuci pakaian yang dipakainya karena sudah agak berbau keringat. Setelah dicuci, pakaiannya langsung dijemur di sekitar sendang tersebut. Sembari menunggu pakaiannya kering, Modin Kuncen menutupi badannya dengan selembar kain yang dibawanya. Dengan buean semilir angin dan kicau burung, tidurlah Modin Kuncen. Ketika sudah menjelang waktu sholat asar, dia terbangun. Pakaian yang dipakainya telah kering dan siap dipakai kembali. Modin Kuncen bersiap hendak melanjutkan perjalanannya kembali. Sendang tempatnya beristirahat dan menjemur pakaian tersebut dinamakannya sendang pepek, yang artinya sendang tempat menjemur. Tempat tersebut sampai sekarang sering didatangi oleh seniman untuk ngalap berkah, meminta barokah agar diberi suara bagus seperti suara Modin Kuncen. Adapun yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan sedekah di tempat tersebut. Sampai sekarang, sendang tersebut masih sangat dikeramatkan, khususnya oleh masyarakat di sekitar sendang. Begitu keramatnya tempat itu hingga tidak ada orang yang berani mengambil ikan yang hidup di sendang tersebut. Modin Kuncen melanjutkan perjalanan ke arah timur. Dia menuju ke wilayah Kadipaten Rajekusi. Menjelang waktu sholat maghrib, Modin Kuncen tiba di desa Paingan. Karena waktu untuk menjalankan sholat maghrib sangat terbatas, dia singgah di suro desa tersebut untuk menunaikan sembahyang. Desa Paingan merupakan desa tempat tinggal Pangeran Girikusuma. Pada saat Modin Kuncen memasuki halaman surau, dia dilihat oleh dua orang warga desa yang ternyata anak Pangeran Girikusuma, yang bernama Sumilir dan Si Kentir. Melihat ada orang asing di desa mereka, Sumilir dan Si Kentir berinisiatif memberitahukan ibu mereka yang bernama Nyai Sri Kuning. Begitu mendengar laporan dari keduanya, Sri Kuning segera pergi ke surau yang letaknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Setelah mengamati beberapa saat, Sri Kuning tertarik pada barang yang dibawa orang asing yang datang ke desa mereka tersebut. Sri Kuning mengenali barang yang dibawa oleh pendatang itu merupakan pusaka yang sedang dicari suaminya. Sri Kuning mengatur siasat untuk dapat merebut pusaka keramat itu. Ia mencoba merayu pendatang tersebut agar mau bermalam di rumahnya. Pada mulanya, Modin Kuncen tidak mau bermalam di tempat yang sama sekali belum dikenalnya. Namun, kecantikan Sri Kuning yang sangat mempesona telah meluluhkan naluri kelelakiannya. Setelah lama bercengkrama, akhirnya Modin Kuncen berkenan menginap di rumah keluarga Nyai Sri Kuning yang merupakan istri Girikusuma. Sri Kuning menjamu tamunya dengan minuman tuak yang sudah diramu dengan ramuan yang memabukkan. Hal ini dilakukan agar Modin Kuncen pingsan, sehingga Sri Kuning leluasa mengambil pusaka keramat yang telah lama dicari suaminya. Benar saja, begitu menenggak minuman yang disuguhkan Sri Kuning, Modin Kuncen langsung mabok lalu tak sadarkan diri. Pada saat itu pula Sri Kuning memerintahkan kedua putranya untuk memberitahukan keberadaan tamu tersebut kepada Pangeran Girikusuma. Saat itu Pangeran Girikusuma tengah berada di Trisinan, yakni sebelah timur desa Paingan. Pangeran Girikusuma bergegas kembali ke Paingan begitu mendengar pemberitahuan dari kedua putranya.
Setibanya di rumah, dia sangat gembira karena barang yang dibawa sang tamu benar-benar pusaka yang sedang dicarinya. Agar tamunya tidak melarikan diri, Pangeran Girikusuma dibantu kedua putranya mengikat kaki dan tangannya. Tidak lama berselang, Modin Kuncen sadar dari pingsannya. Ia sangat terkejut dan tidak berdaya karena kedua tangan dan kakinya terikat. Setelah dicecar pertanyaan bertubi-tubi dari Pangeran Girikusuma, Modin Kuncen pun akhirnya mengakui bahwa dirinya lah yang telah mencuri pusaka kerajaan Pajang yang berada di Kadipaten Jipang Panolan. Karena sang pencuri pusaka sudah mengaku dan sudah tidak berdaya, Pangeran Girikusuma tidak tega untuk menghukumnya. Akhirnya dia bebaskan Modin Kuncen dengan cara tidak boleh memberitahukan hal itu kepada orang lain. Dengan ditemukannya kembali pusaka tersebut, Pangeran Girikusuma beserta saudara-saudaranya merasa sangat gembira. Agar tidak diketahui orang lain, pusaka-pusaka tersebut dibagi dan dibawa satu-satu dengan saudara-saudaranya. Tempat penyimpanan pusaka yang berwujud guci atau gentong ditinggal di desa Paingan. Guci tersebut diisi dengan lantung residu yang berasal dari Magung. Oleh sebab itu, guci tersebut kemudian dikenal dengan nama Gentong Silatung dan menjadi pusaka desa Ledok turun-temurun. Guci tersebut diisi dengan lantung setiap 3 bulan sekali, ataupun hari pengisiannya dipilih pada hari Jumat Pahing. Demikian kisah saat hilangnya pusaka keramat Kerajaan Pajang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.